Bro, lu pernah denger cerita tentang Bukit Satria Lembayung? Hah? Bukit Satria Lembayung? Gue malah baru denger loh. Loh, tempat camping bro. Lagi viral banget itu loh. Emang ada cerita apa di sana? Horor banget asli bro. Padahal katanya view-nya itu bagus banget loh. Apalagi pas sunrise. Tapi yang bikin lebih viral itu bukan itu bro. Hah? Untuk mencapai puncak bukit, sebenarnya medannya cukup mudah bro. Semua orang bisa ke sana. Tapi nggak semua orang yang sampai ke puncak bisa turun dengan selamat. Hah? Maksud lu? Emang di jalan ada apa bro? Tahun lalu, ada 4 mahasiswa naik ke sana. Mereka nekat masuk jalur terlarang, lewat batas batu merah. Terus mereka hilang. 3 orang nggak pernah balik. Yang satu ditemukan di pinggir jalan desa itu. Sendirian, kakinya berdarah, tatapannya kosong, kayak udah nggak waras. Hah? Anu kenapa kok bro? Kata warga, mereka telah masuk ke tempat yang bukan untuk manusia biasa. Dan yang paling serem, suara perempuan ketawa masih sering terdengar dari atas bukit saat malam Jumat. Halo guys, kembali lagi bersama saya, Gerbi Miring. Kita adalah kembar kembir. Oke bro, kita lanjut ceritanya ya. Bentar bro, lu nggak lihat ada yang aneh apa? Hah? Yang aneh? Oh, lem mineral. Nah, wah mantap. Sekarang lu udah sedia lemin ya bro? Iya dong, semenjak minum lemin atau lem mineral, gue merasa badan jadi lebih segeran bro. Nah makanya, ya udah, yuk minum dulu. Oke, yuk lanjut. Oke bro, Bukit Satria Lembayung. Lokasinya tidak jauh dari kota, sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota menuju arah perbukitan. Cerita ini bermula dari pendakian yang dilakukan oleh 4 mahasiswa dari Jakarta. Namanya Arul, Bagas, Puput, dan Safi. Hobi mereka memang berkaitan dengan alam, seperti ke pantai, terus berkemah, menikmati waktu di alam bebas, serta mendaki bukit ataupun gunung seperti yang dilakukan mereka kali ini. Mereka memutuskan camping di bukit itu setelah melihat video viral di TikTok. Berangkat hari Jumat sore dan tiba di kaki bukit saat malam hari. Mereka lalu mulai naik esok harinya. Warga sekitar sempat memperingatkan, kalau mau naik jangan lewat batas batu merah ya mas, itu bukan jalur resmi. Sering ada yang hilang di sana. Tapi seperti anak muda kebanyakan, mereka cuma cengengesan, menganggapnya cuma sekedar mitos. Apalagi si Arul, dia itu bawa drone, dan dia pengen ngambil footage dari spot yang katanya belum dijamah orang. Nah, setelah mereka naik dan sampai puncak, mereka mendirikan tenda di sana. Jam menunjukkan pukul tengah 6 sore. Kabut mulai turun dengan cepat dan tebal seperti asap. Kemudian, di antara suara angin dan serangga, dengan suasana begitu tenang, tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa, jauh tapi jelas. Anehnya, yang mendengar suara itu hanya Puput seorang. Guys, kalian dengar nggak? Hah? Dengar apa? Jawab Arul. Itu loh, kayak ada yang ketawa. Ah, mana ada lah. Nggak dengar apa-apa gua. Cuma angin doang sama jangkrik. Teman-teman yang lain juga tidak ada yang mendengar suara yang dimaksud Puput itu. Mereka seolah menganggap biasa saja suara yang didengar Puput. Dan malah mulai memainkan gitar dan nyanyi-nyanyi kecil. Lah, temen bukan sih? Malah dibiarin kok udah tahu si Puput ngomong begitu. Tapi jangan negatif dulu bro. Bisa jadi mereka bertiga ini, si Arul, Bagas, dan Safi, sengaja mengabaikan biar pikirannya itu nggak kemana-mana. Oh iya juga sih. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Mereka nyanyi-nyanyi, masak-masak, makan malam, bercanda sambil menikmati indahnya malam di puncak. Hanya ada suara seperti batang pohon jatuh beberapa kali, suara berisik di semak-semak, tapi mereka mengabaikan itu semua. Nah, tepat jam 11 malam, tiba-tiba lampu tenda padam. Yang di dalam, yang di luar, semuanya padam bro. Mereka mulai menyalakan senter masing-masing. Tapi baru beberapa detik dinyalakan, senter mereka tiba-tiba saja mati satu persatu. Seketika, angin berhembus kencang, dan langit berubah
bintang-bintang mulai menghilang. Satu demi satu, mereka mulai merasakan hal aneh. Bagas pamit buang air kecil ke semak belakang, sekitar 30 meter jaraknya dari tenda. Yang lain mulai berkemas ke dalam tenda, karena angin cukup kencang dan senter juga mati semua. Setelah 20 menit berlalu, mereka mulai menanyakan, "Lama banget sih Bagas kencing doang? Apa sekalian berak ya?" Lalu ditunggulah 10 menit lagi. Saat mereka menunggu, senter si Puput ternyata masih bisa nyala, meskipun tidak begitu terang. 10 menit berlalu, Bagas masih belum juga kembali. Mereka pun mulai khawatir. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyusul Bagas. Sesampainya mereka di semak-semak belakang, tempat Bagas buang air, Puput melihat ada jejak kaki. Dia sorotlah pakai senter mengikuti langkah kaki itu. Hei, anjir, kenapa bro? Kaget gua. Itu bro, Arul tiba-tiba teriak begitu. Hah? Ada apa emang? Hei, awas, jurang itu! Teriak Arul sambil narik tangan Puput. Ada apa sih bro? Kok tiba-tiba jurang? Jejak kaki tadi itu berhenti di pinggir jurang bro. Dan si Puput itu nggak lihat depan, cuma fokus ke jejak kaki itu. Hah? Jangan-jangan Bagas jatuh ke jurang. Padahal nggak ada tanda-tanda seseorang terjatuh loh. Nggak ada suara teriakan, nggak ada suara benda jatuh. Hanya dingin dan kabut makin pekat. Mereka juga kebingungan, karena pas lampu senter disorot ke bawah jurang, nggak ada tanda-tanda Bagas terjatuh. Dan pas Puput nyenterin ke bawah jurang itu, tiba-tiba lampu senter mati. Panik mereka semua. Arul yang juga panik ngomong gini, "Wah, ini udah nggak masuk akal sih. Dari awal katanya Puput dengar suara ketawa perempuan. Terus tadi lampu tenda, senter kita juga tiba-tiba mati. Padahal pas berangkat udah dicek semua aman kan? Terus angin tiba-tiba kenceng banget. Dan ini, aduh, udah ini bener-bener nggak masuk akal." Iya sih bener, itu udah nggak masuk akal. Masa senter tiba-tiba mati semua, bareng lagi? Makanya bro, akhirnya mereka kan balik ke tenda semua itu, karena udah ada rasa-rasa takut juga. Nah, jam 1 malam, ketakutan itu makin menjadi-jadi ketika mereka melihat HP-nya masing-masing. Lu tahu apa yang bikin mereka makin takut, makin deg-degan? Karena melihat HP kan? Iya, maksudnya di HP mereka itu ada apa? Kenapa mereka bisa makin takut pas lihat HP? Hah? Ada apa emang bro? Mereka makin takut pas lihat HP mereka, karena ternyata jam di HP mereka itu beda-beda semua bro. Maksudnya? Di HP Puput, jam menunjukkan pukul setengah 4 pagi. Di HP Arul, jam 12 malam. Dan di HP Safi, jam 7 pagi. Bisa nih bro, itu ada yang iseng kali di antara mereka bertiga. Iseng-iseng dah. Orang lagi ketakutan semua, hatinya tertaban, deg-degan banget kok, sempet-sempetnya iseng. Hah? Nih, kata lu ada yang iseng. Coba jelasin ini. Setelah mereka sadarin semua ada yang nggak beres, tiba-tiba HP mereka mati semua. Pet, mati gitu aja. Padahal baterai mereka masih banyak. Hah? Habis itu, langit tiba-tiba cerah. Kayak lagi di siang hari gitu. Padahal itu harusnya masih di jam 1-an loh. Di jam aslinya loh ya, bukan di jam-jam HP mereka yang tadi. Nggak lama, tiba-tiba gelap lagi. Gelap, terus habis itu kabut. Entah kabut atau asap gitulah. Pokoknya semacam itu. Tiba-tiba kabut itu bergulung kayak wus gitu masuk ke dalam tenda, meskipun tendanya tertutup rapat. Dan saat kabut itu hilang, nah ini klimaksnya bro. Saat kabut itu hilang, tenda mereka sudah berpindah tempat. Hah? Maksudnya pindah tempat gimana bro? Mereka sudah bukan di puncak lagi bro, tapi di tengah pohon-pohon tua yang belum pernah mereka lihat. Nah, habis itu udah kacau mental mereka bertiga. Puput nangis ketakutan. Dia bilang dia ngelihat perempuan berpakaian putih, jalannya pelan, tanpa kepala, lagi muterin tenda mereka. Lalu Arul mencoba membuka tenda dan teriak minta tolong, tapi nggak ada suara yang keluar dari mulutnya. Terus si Safi juga pingsan. Keesokan harinya, Puput bangun setelah menangis sampai tak sadarkan diri. Dia ditemukan warga desa sendirian, duduk di pinggir jalan desa dengan kondisi lusuh dan kaki penuh luka. Loh, Arul sama Safi? Nggak tahu bro, di situ hanya ada Puput, nggak ada jejak Arul ataupun Safi. Tenda mereka juga nggak ditemukan, semua perlengkapan hilang. Nah, di situ Puput cuma bisa nangis dan mengulang kalimat, "Aku bilang jangan turun lewat batu merah." Begitu terus sampai ditenangkan oleh warga. Bahkan Puput sempat dibawa ke RSC karena trauma berat. Dan syukurnya setelah dirawat 3 hari, Puput kembali pulih.
dan bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan teman-temannya. Pencarian pun dilakukan oleh tim SAR, namun setelah 7 hari berjalan, tidak ada tanda-tanda keberadaan Arul, Bagas, dan Safi. Hingga akhirnya, tim SAR mengumumkan bahwa pencarian dihentikan. Sampai kini kasus tersebut tidak pernah selesai. Warga sekitar juga selalu mengingatkan kepada para wisatawan. Naik boleh, tapi jangan melewati batas Batu Merah. Itu tempat lama, sudah ditutup. Konon, itu adalah jalan ke tempat yang bukan untuk manusia biasa. Ya ampun. Kadang, rasa penasaran bisa menuntun kita ke tempat yang seharusnya tidak kita datangi. Kita juga terlalu sibuk mengejar sensasi, sampai lupa bahwa alam punya batas. Dan tak semua tempat ingin dijamah manusia ya bro. Betul bro, hormatilah alam, patuhi peringatan, dan jangan pernah remehkan cerita lama yang disampaikan orang-orang tua. Karena bisa jadi, itu bukan sekedar mitos, tapi peringatan dari yang pernah mengalami langsung. Iya, betul banget, bro. Nah, jadi begitu kisahnya bro. Kita lanjut besok lagi dengan kisah-kisah yang lain. Siap, bro. Langsung tutup aja. Oke guys, jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang udah setia menonton sampai akhir. Oh ya, kalau kalian juga ingin berbagi pengalaman atau kisah horor pada kami, silahkan kirim cerita lengkapnya ke sini ya guys. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, dukung kami dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe ya guys. Ya, betul. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Saya Gerbi, Miring. pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.